Oke. Halo. Ngapain gue pakai halo-halo coba? Oke, jadi gue mau ngejelasin kayak eh, mungkin dari bimbingannya dulu kali ya. Sebelumnya tuh gue udah ngapain. Ini sorry banget karena ini GPT. Mungkin ini akan gue up di YouTube karena akan panjang. Jadi tuh gambarnya kayak gini yang udah gue ini, yang udah gue kerjain. Nah, tadi kan di salah satu pertanyaan ada yang ini, yang tentang serial monitor. Nah, nanti tuh view-nya kayak gini nih, key press gini. Ini tuh apa? Ini kan ada koma-komanya nih. Ini tuh apa? Nanti itu ada di bagian codingnya. Nanti ada di bagian codingnya. Nanti kita ke sana ya. Tapi dia keluarnya seperti ini. Nah, apa yang gue laporin di sini? Ini kita bisa lihat kayak key press. Semoga suara gue kedengeran ya, karena sini cukup berisik. Nanti kita tes lihat. Ini key press. Terus habis itu ada fail unknown comment. Nah ini sebenarnya aku coba untuk ngasih komen. Jadi kalau kamu buka serial monitor di sini, di atas ini kan ada yang message itu ya, send message to board gitu. Nah itu sebenarnya adalah kayak kita ngasih input ke si microcontroller gitu. Nah, nah di sini itu kebaca fail unknown comment. Jadi dia belum bisa baca komen dari kita gitu. Itu di sini. Ini kemungkinan akan terjadi ke kamu kalau misalnya kamu langsung ngerunning si kode yang dari konsultan itu gitu. Nah, terus ini tantangan dari budget. Nah, habis itu ada beberapa hal yang gue lakukan di sini sampai akhirnya bisa terbaca, terus bisa parsing. Jadi nanti ada tiga. Itu eh, ada yang send USB, ada get USB sama parsing. Nah, itu nanti kita bahas juga. Di sini udah bisa kebaca, tapi belum bisa real time gitu ya. Nah, yang satunya lagi ini, dia juga belum bisa real time. Belum kebaca juga nih, karena outputnya masih oke kan. Terus, nah ini yang di pull down yang tadi sempat gue mention di pull down. Terus ini sebelum inputnya masih numut-numut, yang ini setelah input gitu. Lalu udah itu aja sih paling kalau dari PPT-nya. Bisa nggak sih buat pause ini? Oh bisa cuy. Oke, jadi ini IOC-nya kurang lebih kayak gini. Em, Sebenarnya ada beberapa hal yang gue ubah ya, cuma gue bingung. Gue lupa sebenarnya apa yang gue ubah. Soalnya dia ada masuk ke file-file kecil gitu loh. Tapi samain dulu aja ya buat yang bagian IOC sistemnya kayak gini nih. Ini sistem core kayak gitu. Pastiin aja sama. Ini kan yang kepake kan. Ini timeran. Terus. Nah ini connectivity. Ini connectivity. eh Coba aja disamain sama yang ini. Tapi setahu gue tuh ada 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 hubungannya sama yang USB ini. Kita tuh pakai yang USB gitu. Jadi bukan pakai OSI. Sebenarnya gue gak tau juga ya. Gue waktu itu jelasin tapi terus gue salah gitu. Ini gitu ya. Terus ini multimedia, security, computing, terus middle. Nah, nanti nanti paling ini aja ya. File-filenya gue kirim aja. File-filenya gue kirim. File-filenya gue kirim aja. Terus nanti biar bisa langsung di running gitu loh. Ya, paling apa ya? Tapi sebenarnya kalau misalnya fokus kamu cuma baca sensor flow doang, sebenarnya pakai caranya Bang Jerry pun juga nggak masalah gitu loh. Gak harus yang dari ini, paham gue maksud gue. Jadi apa namanya, cara baca sensornya pakai Bang Jerry aja gitu yang ada si RX, pakai RX gitu. Di sini paling gue ingin nyeritain yang gue pakai aja kali ya. Kita stop share dulu. Nah jadi ini kan STM nih. Ini STM. Nah, mungkin gue jelasin ulang kali ya. Jadi ini kan SWD nih. Nah, ini yang nyangkut sama mini debugger kan. Nah, di ventilator ini itu tuh
Yang nyambung cuma tiga aja, teman-teman. GND, GND, DIO, sama clock. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh nih kita pakai ini, habis itu kita colok ini. Di sini kan ada juga nih. Dan fungsinya tuh bedanya apa? Nih, finally gue ngerti ya. Jadi, sebenarnya, sebenarnya ini tuh bisa dua ini tuh dipakai bisa, teman-teman. Dipakai, sebenarnya dipakai bisa. Nah, tapi yang jadi yang jadi perhatiannya adalah jalur listriknya. Setiap kali kamu nyolokin ini, entah lewat ini ataupun lewat ini, mungkin aku colokin dulu kali ya ke mana recordnya. Bingung, bingung sebentar. Ini kayak yang ini kan type C nih, yang type C masukin ke mini debugger. Kebetulan punya aku warnanya hitam putih, jadi bisa kita ganti-ganti lah ya. Maksudnya bisa biar nggak bingung gitu. Yang putih ini masuknya mini debugger, yang ini masuknya ke langsung ke STM. Nah, jadi sebenarnya kenapa kenapa dua-duanya itu dipakai? Karena mini debugger kan dipakainya buat ngedebug aja tuh. Nah, si hitam yang langsung masuk ke STM itu tuh untuk serial monitornya untuk komunikasi gitu. Apakah dua-duanya ini boleh langsung dicolok? Sebenarnya boleh dan bisa, tapi dengan beberapa syarat. Syaratnya, syaratnya adalah kalian harus pastiin sumber listrik yang masuk ke STM itu cuma satu, satu aja. Contoh, kalau misalnya aku langsung nyolokin yang hitam ini nih, dia kan langsung nyolok nih. Maka sumber listrik yang ini itu jangan sampai nyolok gitu. Sumber listriknya itu yang mana? Yang 3,3 ini nih. Maaf ya, agak berantakan sini. Setengah TV dicopot sebenarnya. Nah, sumber listrik yang ini nih. Jadi kan biasanya kita pakai kan tiga kan, satu, dua, tiga. Nah, yang ini, yang merah ini tuh nyambung ke 3,3 volt. Ini colok sini. Kalau kalian colok sini, nah jadilah itu sumber power kan. Sumber power. Kalau kalian colok, makanya kalau kalian colok yang putih, kalian langsung colok nih dari mini debugger ke sini. Makanya STM-nya juga bisa nyala. Kenapa? Karena dapat sumber listrik di 3,3 volt ini. Pertanyaannya, boleh nggak kalau misalnya ini gue colok, jeder, terus gue colok juga yang hitam? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena sumber listriknya jadi ada dua. Ini nabrak sini, ini nabrak sini. Itulah yang bikin short atau yang bikin rusak lah alatnya gitu. Nah, aturannya pun juga sama. Kalau misalnya kalian colok yang hitam ini, meskipun yang putihnya kecabut, sebenarnya kayaknya nggak masalah sih. Kayaknya gue pernah coba juga dan itu nggak apa-apa gitu. Tapi nanti si ininya, si debuggernya tuh tetap nyala. Dia nanti warna merah gitu. Iya. Gue nggak tahu apakah itu aman atau enggak, tapi better untuk cabut aja si merah ini gitu. Kalau merah dicabut, ini nggak bakalan nyala gitu. Meskipun kalian colok yang hitam. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi setiap kali kalian cabut colok itu pastiin sumber listrik yang masuk itu cuma satu gitu. Nah, pertanyaannya kenapa dibikin kayak gitu gitu. Kenapa dibikin kayak gitu? Karena kita mau supaya kan nanti tujuannya adalah si STM ini akan berkomunikasi sama Raspi kan. Ini bakal masuk ke Raspi, tetap gitu. Maka dia komunikasinya lewat si USB ini, kayaknya gitu. Nah, kita langsung ke ini aja kali ya. Kita langsung ke caranya buat baca. Nah, di sini udah ada kan kodenya. Anggap asumsikan kode kita pakai yang ini ya. Jadi kayak kayak kodenya itu udah ready. Ya baterai gua habis lagi. Kodenya udah ready. Nah, kodenya udah ready. Ini udah kita colok ya. Pakai debug. Kita pakai yang debug. Yang debug kita pakai. Yang hitam jangan dicolok. Yang hitam jangan dicolok ya. Yang putih aja. Yang putih, mini debug. Debug ini kita colok. Kita colok dulu ya. Kita colok. Seperti kita ngedebug pada umumnya aja gitu. Jangan lupa kabel merah yang didebak tadi itu dipakai ya, yang 3,3 dipakai. Supaya apa?
supaya STM-nya bisa nyala. Ingat tadi karena putih, karena hitamnya nggak nyolok, putihnya nyolok tapi merahnya nggak nyolok, berarti listriknya nggak ada. Nah, ini kita colok, akhirnya nyala kan dua-duanya kayak gini. Udah nyoba juga pasti. Nah, baru kita debak. Debak itu fungsinya masukin kode kalian ke STM-nya. Gitu. Jadi kita debak aja. Kalian pergi kok. Nah, nah itu nggak kelihatan. Oh ini. Ini. Kita debak seperti biasa lah ya. Kalian pasti tahu juga. Kita build aja. Sebenarnya ketika kalian nggak klik debat itu ada opsinya ya kayak apakah mau otomatis nge-build apa enggak. Tapi ya udah biar aman aja ya. Mau build, ini udah build terus ada zero error dan warning. Kira-kira ke save nggak ya editan gue? Jujur nggak tahu, kita tes ya. Habis itu kita debak aja seperti biasa. Nah, kalau ngedebak itu dia dia baru masukin ke STM-nya. Ngedebak tuh. Kita tunggu sampai dia tulisannya down. Kalau kayak gini jangan panik. Ini seperti biasanya itu dia erase memori dulu. Jadi kode-kode yang ada di sebelumnya itu dihapus-hapusin dulu. Terus baru masuk lagi tuh si kode. Kita lihat di konsol. Nah ini kan ada nih download verified successfully. Berarti udah ready. Udah ready. Bentukannya kayak gini nih kedap-kedip kalau kalian kelihatan. Nah habis itu bisa kita cabut. Cabut aja. Stop. Cabut. Cabut yang apa? Cabut yang putih. Cabut yang putih, kita kan mau ngeran. Berarti yang perlu dicabut yang mana? Warna merah. Merahnya dicabut, ingat. Kalau udah kayak gini, ini aman aja sebenarnya. Kita udah bisa colok yang hitam. Kita colok yang hitam ya. Kita colok yang hitam. Semoga nggak terlalu berisik ya teman-teman ya. Kalau berisik ya, ya udah guys. Kita colok. Nah, udah nyala nih. Gue pakai yang hitam sekarang. Udah nyala, sekarang kita lihat di serial monitor. Gimana caranya? Kita buka Arduino, buka tools, buka serial monitor, lalu kita select board dulu. Anu, ininya apa aja karena kita kan bukan pakai Arduino ya. Kita klik oke. Nah, itu dia. Dia masuk ke no mode. Ini ini yang udah ready pakai kode gue ya. Itu kode gue, kode konsultan yang udah di revisi dikit. Ini dia udah bisa nih baca no mode gitu. Kenapa no mode? Karena ya kita belum masukin inputnya gitu. Nah, sekarang masukin inputnya gimana? Masukin inputnya itu ada formatnya. Formatnya seperti yang di sini tadi. Biar gampang kita copy aja ya. Biar gampang kita copy, kita masukin sini. Nah, kotak yang di sini, yang tadi kan ada tulisannya tuh send message ya. Ini kita ulang deh. Tuh, message ya kan. Enter to send message tuh ada fruit kan di sini maksudnya kan ke board kita gitu. Lalu kita masukin. Ini artinya mode satu dan urutan lainnya gitu. Urutan lainnya tahunya dari mana? Nanti bisa dilihat di kodenya gitu. Kita coba masukin ini dulu, enter. Nah, ini gue stopin dulu ya. Tadi kalau kalian lihat, ketika dimasukin, nah ini, ketika dimasukin, dia berhasil baca nih, oke, CMP, BPM 15, IE-nya 2, voltnya 300, wanted post-nya, dan wanted post 2-nya itu ada nilainya. Gitu. Nah ini maksudnya adalah si STM kita itu udah nerima gitu inputan kita kayak oh dia maunya mode satu nih tadi kan ada satu di depan ya 1,15 gitu kan oh kita maunya mode satu di BPM 15 gitu kan maka dia masuk kelas setelahnya tuh CMP bla 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 nah bla 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 ini apaan gitu kan itu nanti dilihatnya di kode nanti habis ini ya tapi intinya dia udah bisa masuk ke mode CMP yang mana itu adalah di mode satu gitu. Paham ya maksudnya ya? Bentukannya tuh seperti ini, gitu. Kita pause dulu. Nah,
kita tadi kan kita bahas tuh tentang itu tadi tuh apa sih gitu. Nah, kita bisa lihat dari sini nih. Ada tiga ada tiga function. Yang pertama send USB data. Kalau kalian bisa lihat ini bisa ke sini zoom, zoom sendiri lah ya. Ada send USB data, ada get USB data, sama parse USB data. USB comment, sorry. Nah, di send USB data inilah kita bisa ngelihat si outputnya tadi itu apaan aja gitu. Tadi kan ada CMV, koma, bla 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 gitu kan. Kita bandingin deh. Nih, di sini kan, di sini kan kelihatan nih CMV 0 min 569 sekian, bla 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 bla, panjang lah ya. Itu sebenarnya ada di sini kalau kalian bisa lihat nih. Nih, disinilah format di mana dia print F gitu. Urutannya apa aja? Di sini ada status. Berarti yang paling pertama tuh status tuh, status, persen baterai, valve, terus flow saat ini nomor dua, bla bla bla, bla, panjang lah ya, gitu sampai ke counter IE. Nah ini yang maksudnya kode yang jadi setting kita tuh maunya outputnya apa gitu. Ketika disuruh tuh printnya maunya apa kayak gitu, gitu. Termasuk juga yang lain nih, SIPAP, SMP, PC, CMP dan lain-lain dan lain-lain. Nah, termasuk yang tadi nih, no mode. Tadi kan di awal ada no mode kan. Ketika kita baru colok, tanpa kita harus ngerunning di sini, di STM. Dia udah otomatis karena nih, no mode. Itu tuh adalah state ketika baru mulai banget gitu. Kayak belum ada inputan lain. Baru mulai banget itu tuh no mode gitu. Ketika no mode, dia tetap ngasih status tuh. Dia tetap ngasih nge-report status, persen baterai, terus eh apa ini? Value calculation, pressure pressure value ya. Terus flow sama timer-timer. Begitu. Ya, habis itu apa lagi? Udah sih paling kayaknya gitu aja ya buat sekarang. Kalau misalnya ada pertanyaan lain nanti ditanyain aja ya. Semangat.